Oke, halo, selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Dari terakhir video saya review center ini kayaknya udah sebulan ya. Terakhir saya bikin konten. Berhubung kemarin juga sempat saya bikin blog mengenai center, baru cuma ada 2 tulisan. Dan di situ ternyata setelah saya posting artikel mengenai pemilihan center untuk pemula, ternyata responnya lumayan cukup banyak ya. Banyak yang masih belum tahu kalau center sekarang itu bervariasi dan memang lumayan sesuai dengan harganya ya. Jadi kalau banyak yang taunya kalau center-center yang biasa itu yang di bawah 100.000 atau di bawah 100.000 center SWAT Police gitu. Ternyata sebenarnya center sekarang itu sudah macam-macam banget, mulai dari tipe LED-nya, fiturnya, jenis desainnya juga. Terus juga brand-brandnya apa aja sih, segala macam. Ya sebenarnya kalau pengen baca versi tulisannya bisa saya kasih deskripsi, link blog saya di deskripsi ya. Nanti itu cara panduan. Yang saya bahas sih sebenarnya lebih ke hal-hal umum yang nggak terlalu spesifik dan nggak terlalu teknis. Setidaknya harapan saya orang-orang yang baca itu atau nanti yang lihat video ini sedikit lebih paham mengenai pemilihan center. Sebenarnya yang dibutuhkan itu apa sih? Kenapa sih centernya kok mahal? Sebenarnya butuh center yang seperti apa gitu. Di video kali ini saya akan bahas tentang center taktikal atau center EDC. Sebenarnya 2 istilah yang berbeda ya, center taktikal dan center EDC. Cuma seiring semakin kesini keduanya itu kayaknya satu paket ya, jadi center taktikal EDC. Dimana kalau kita ngomongin center taktikal sendiri sebenarnya definisinya lumayan ya. Mungkin ada perbedaan untuk beberapa, karena memang kita juga kalau di ini nggak ada yang ada salah atau betul sih apa itu center taktikal atau diisi. Aplikasinya sebenarnya sesuai namanya, kalau taktikal berarti kan penggunaan taktis. Biasanya mungkin untuk law enforcement, kepolisian atau militer gitu. Jadi definisi sederhananya kalau taktikal sendiri, pertama ini saya contohkan dulu dari satu model di sini. Ini Jet Beam KO02. Biasanya center taktikal tuh ada knurling. Ini tuh jadi si kepalanya itu bergerigi. Pertama itu. Kedua, seharusnya dia biasanya pasti tail switch. Jadi si switchnya itu di belakang. Jadi lebih mudah dioperasikan dalam keadaan gelap, keadaan emergency, keadaan yang membutuhkan kecepatan. Tactical center taktikal itu switchnya di belakang. Ketiga adalah fiturnya, di mana center taktikal karena desainnya memang untuk keadaan taktis, keadaan emergency. Biasanya fiturnya hanya langsung ke direct turbo atau high. Jadi kayak yang Jet Beam ini dia nggak punya memory mode. Jadi setiap kali saya nyalakan ini langsung ke turbonya 1800 lumen. Tipenya XHP35, Cree XHP35. Jadi dipencet langsung gitu. Keempat, ada direct strobe. Jadi ada bisa akses strobonya, strobe mode-nya itu mudah. Kalau di Jet Beam ini cukup klik 2 kali dia langsung strobo. Oke. Terus kelima apa ya? Mungkin baterainya ya. Dari segi baterainya gampang dicari, kayak ya udah pasti paling umum 18650 atau biasanya CR123, cuma CR123 sulit ya. CR123 16340 itu didesain memang lebih kuat di cuaca yang dinginnya ekstrim. Ya, kalau ini 18650. Ya paling kelima ini kalau nggak baterai, USB charge, direct USB charge. Ya yang penting pokoknya 4 ya, kayak gitu. Jadi pertama, satu, kepalanya knurling bezel bergerigi, gunanya sudah jelas untuk digunakan untuk pertahanan diri, memukul. Kedua,
si switch-nya itu tail switch atau di ekor, di belakang tail switch. Ketiga, user interface-nya udah langsung sebenarnya ada yang memory mode juga, cuma kalau yang ini nggak pakai memory mode. Langsung kapanpun dinyalakan langsung ke high atau ke turbo. Keempat, direct strobe. Oke, kurang lebih definisi taktikalnya seperti itu. Sedangkan definisi EDC-nya, everyday carry, adalah sebenarnya ya desain yang compact, terus ya lebih ke desain compact dan minimalis kali ya, bisa dibawa kapan aja, nggak ribet gitu. Jadi temanya sekarang tactical EDC flashlight. Di sini saya punya 5 center. Yang pertama Jetbeam KO02, ini Olight M1T Rider, yang ini Nightcore tube atau tube bacanya, yang ini Volomov 18650S, yang ini Lumintop Tool AA versi 2 gitu. Kenapa saya pilih kelima center ini? Sesuai tema tadi, tactical EDC, kelima center ini adalah center yang menjadi pilihan saya untuk tacticalnya juga, EDC-nya juga. Karena kelima ini adalah favorit saya, yang center-center yang pasti saya bawa. Ya cuma bawanya nggak semuanya. Jadi kalau hari ini saya mau bawa yang ini, besok saya bawa yang Olight atau bawa yang Tab gitu. Jadi kita mulai dari mana dulu? Untuk yang Jetbeam ya, yang tadi Jetbeam pertama sudah. Jetbeam ini mungkin secara tactical EDC-nya sudah tepat banget. Oh ya, ini baterainya tadi bukan 18650 ya, ini 21700. Sayangnya ya mungkin sebagian orang lebih milih ke side switch. Sayangnya cuma satu side switch tadi. Harusnya kalau saya pribadi, saya preferensinya lebih ke tail switch, jadi lebih gampang. Jadi nggak, kalau keadaan gelap atau ini nggak perlu ngeraba, oh tombolnya di sini, langsung cepret langsung nyala gitu. Kenapa ini tactical EDC? Pertama, ini baterainya 21700 yang lumayan kapasitasnya besar. Turbonya 1800 lumen, pakai XHP 35, XHP 35. Terusnya dia kapanpun dinyalakan, gak ada memory mode, jadi langsung turbo 1800, nanti step down otomatis, dan direct strobe. Ini juga ada lock modenya, jadi kalau ditaruh gampang. Jetbeam XHP 35. Oke. Jadi kalau keadaan emergency langsung pencet 2 kali, klek. Kok nggak nyala? Oh, sorry, ini memang tombolnya pernah pencet 2 kali langsung. Dia strobe-nya ini ya, saya nggak tahu berapa frekuensinya, cuma nggak tetap. Gitu. Berat besarnya nggak terlalu ini, pas banget dipegang buat dibawa kemana-mana. Yang pertama Jetbeam KO02, sesuai definisi yang tadi. Yang utama tactical EDC dari desain dan si UI-nya, user interface-nya. Yang kedua kita bahas Olight M1T Rider. Ini nggak fokus ya. Olight yang Olight ini jelas bentuknya simple banget, minimalis, dan UI-nya cuma punya 2 mode,
pakai baterainya CR123, cuma satu baterai. Sebagai tactical EDC, karena basically kalau kita ngomongin senter sebagai alat pertahanan diri, di atas sebenarnya di atas 300 lumen tuh udah cukup menyilaukan, cukup untuk bikin buta sementara ya, tapi tetap amit-amit ya kalau sampai ada diserang gitu sama orang asing. Ya, untuk yang OLED ini dia cuma ada 2 mode. Dia cuma yang pertama kalau nggak salah 15 lumen, lalu keduanya 500 lumen. Dia nggak ada strobe-nya, jadi cuma 2 mode, termasuk temporary, kalau kita tahan dia nyala, full click. Jadi sekali 15 lumen, kedua 500 lumen. Wow, silau sekali. Udah cukup sih sebenarnya. Ya simple, bisa masuk ke dompet kalau ya untuk yang perempuan, masuk ke kantong atau ya di saku depan juga cukup ringan. Ini cukup banget. Yang ketiga, sebenarnya kalau kita ngomongin yang ketiga, Nightcore Tab ini nggak EDC, nggak taktikal ya, EDC aja sih. Karena memang ini kan dari Nightcore-nya Pocket Series ya. Pocket Series cuma ukurannya jumbo. Jadi kalau kita kantongin di saku celana ya lumayan ganjel sih rasanya. Begitu. Masuk ke tactical EDC juga. Walaupun taktikalnya nggak taktikal banget. Cuma dalam kondisi, jadi ini bisa dikunci ya, dikuncinya ditahan, ya ada 2 mode kunci. Dalam kode terkunci seperti ini, walaupun ini EDC tapi tetap bisa dipakai untuk keadaan emergency, jadi masuk taktikal juga. Dengan direct access turbo mode-nya, kita pencet hold mode switch-nya ini, kita tahan langsung 1000 lumen. Ini juga ada indikator berapa lama waktu lagi. Jadi ini untuk yang turbo mode-nya 1000 lumen, dia 18 menit. Dia LED-nya pakai Cree XPL ya. Dengan barang sekecil ini yang bisa dibawa-bawa, compact, lucu, bentuknya unik, bisa langsung 1000 lumen, nggak kalah sama teman-temannya. Dan ini baterainya, dia baterai tanam ya, nggak bisa diganti, dia dicas juga USB micro kayak gitu. Jadi masih masuk tactical EDC flashlight. Yang keempat, ini senter terakhir yang saya beli, ini baru 2 bulan kali ya. Volomov ini merek baru, dan saya suka banget sama user interface-nya, karena saya pribadi cenderung lebih suka center-center yang tactical EDC. Dan ternyata Volomov ini dari segi UI-nya keren banget. Saya tunjukin kenapa. Pertama, desainnya ini 18650 tapi kecil banget, compact. Harganya cenderung murah, nggak sampai 500.000, bahannya bagus. UI-nya ini dia memory mode. Ini saya pakai grupnya, ini ada 2 grup, yang satu taktikal, yang satu daily use. Ini saya yang daily use. Jadi yang daily use ini dia sama kayak center yang lain. Kita tinggal dipencet, switch ke turbo, high, medium, low, extra low. Kenapa taktikal dan EDC? Pertama, sudah jelas bentuknya compact. Kedua, fitur UI-nya ini sangat mengakomodir. Untuk dalam keadaan grup yang daily mode, walaupun kita pencet nggak bisa langsung high, tapi terakhir yang kita pakai apa, kayak sekarang saya matiin, saya nyalain, dia tetap. Tapi direct access langsung untuk turbonya hanya cukup pencet 2 kali, tail switch. Dan ini gila terang banget sih, 1000 lumen, 960 lumen ya.
terang banget. Jadi tetap tactical edisi. Dan kalau mau bener-bener tactical edisi banget, kita ganti ke grup mode-nya yang kedua, yang tactical. Caranya pencet 7 kali. Tuh 2 3 4 5 6 7. Dia blinking 5 kali atau 4 kali tadi. Dia blinking. Ya bedanya adalah di tactical mode, kalau kita pencet si tombol ini temporary on, jadi kita harus sambil pencet terus. Dia max lumens 1960, 1000 lumens lah. Kalau kita lepas dia mati. Terus kalau mau nyalainnya gimana? Pencet langsung lepas aja. Itu. Beda dengan grup yang pertama, kalau kita pencet ini kan ubah switch ke cycle modenya. Ya kalau ini enggak, kalau di tactical pencet langsung 1000. Jadi klik on, klik off, cuma kayak gitu aja. Dan temporary. Jadi kalau misalnya lagi di bawah, harus di tempat gelap ada yang mencurigakan atau ngerasa diikutin atau gimana, langsung, "Wait, siapa tuh?" gitu kan. Oh, ternyata hansip gitu kan. Atau kitanya sendiri yang jadi hansip kan kepake banget ya. Gitu. Dan di tactical mode-nya juga sama direct stroke-nya kita cukup pencet 2 kali. Salah. Nah, tuh kayak gitu. Cakep ya. Ini Volomov brand baru dan memang langsung mencuri perhatian sih. Jujur saya sendiri kayaknya bakal, selain Nightcore yang saya memang ediknya prefernya lebih ke Nightcore, kayak ke Volomov ya. Besok kalau mereka lebih banyak lagi serinya, lebih kayaknya saya bakal beli lagi produk Volomov. Yang terakhir, yang paling kecil, yang paling unik ya. Ini salah satu center sejuta umat, Lumintop Tool AA, Tool EE alias pakai baterai A2. Baterai A2 yang bisa pakai baterai ABC bisa, pakai baterai NIMH, baterai charge yang kayak Eneloop gitu, Eneloop putih, Eneloop hitam, atau pakai baterai lithium ion yang 14.500. Kayak ini saya pakai baterai Nightcore. Jadi ini senter sejuta umat yang paling worth it dibeli dengan harga yang relatif sangat murah dalam tentunya tanda petik ya. Karena ini maxnya itu berapa lumen ya? Saya lupa malah. Lumintop tuh kan nggak salah, kalau pakai baterai Elion tuh kalau nggak salah 650 lumen kalau nggak salah ya. Dan ini tetap tactical edisinya udah jelas. Ini senter sekecil ini tapi bisa di atas 500 lumen. Kita coba. Jadi ini yang low, medium, high, turbo. Nyalain. Langsung ke mode terakhir. Jadi kalau mau dipakai taktikalnya ya pastiin aja di mode terakhir, di yang turbo. Jadi kalau ada keadaan emergency langsung nyalain. Terang sekali. Dia nggak tahu pakai LED apa, lupa saya. Ini ada strobe-nya, cuma sedikit rumit aplikasinya. Kalau nggak salah, sebentar saya ingat 7 kali ya, 7 kali juga kayaknya. 1 2 3 4 5 6 7. Oh bukan, 4 kali apa atau 6 kali. 1 2 3 4 5 6. Oh salah, nyalain dulu terus kita pencet setengah, half press. Nah ini kan, sorry ini jarang saya pakai karena stay di tas saya ini. Ya paling bagus sih, baterainya juga spare-nya gampang ya. Tapi kalau habis di strobe kita nyalain nggak ini ya. Oke, saya ulang lagi. Ini saya kalau kita nyalain full press langsung turbo mode 650 lumen. Kalau mau strobe-nya gimana? Dalam kondisi nyala pencet 1 2 3 4 5 6 7. Oh 1 2 6 kali. 1 2 3 4 5 6. 6 kali. 6 kali. Ulangin 6 kali ya. Nyala 1 2 3 4 5 6. Ya ini rada repot sih kalau mau strobe-nya.
Oke gitu. Jadi memang sebenarnya yang mengakomodir kalau tactical EDC sebenarnya menurut saya yang paling mengakomodir adalah follow move. Dari lumensnya 1000 lumen sudah sangat cukup untuk bikin buta sementara ya. Lalu dari fitur user interface-nya yang sangat mengakomodir ada 2 grup, tactical and daily, dan juga ini tail switch ya. Jadi tombolnya di belakang. Jadi langsung aplikasinya gampang, langsung nyala. Itu. Kalau ini bezelnya ada ininya, geriginya, controlling bezel. Sebenarnya sih nggak melulu ya, karena basically kalau kita ngomongin tactical EDC ini lebih ke pertahanan diri yang bukan sifatnya action, atau memang kita mau mengambil tindakan agresif ya. Kita cenderung ya berarti kita kontak fisik, tapi lebih ke mengintimidasi. Kalau ada orang yang berniat jahat, kita bisa mengintimidasi dengan sorotan senter yang terang gitu. Selain mengintimidasi juga kalau kita direct senternya ini kena langsung ke mata orang jahatnya, itu lumayan cukup bikin buta. Jadi sebenarnya kalau di teorinya self defense itu rules pertamanya sih nggak untuk direct kontak dengan ini pelaku kejahatannya, tapi kita bisa kabur sih intinya gitu. Kita bisa kasih waktu ya, kita mancing supaya kita bisa melarikan diri gitu sebisa mungkin, karena namanya apalagi pertarungan jalanan itu nggak ada hukum. Jadi kalau kita bisa melarikan diri, kenapa enggak gitu. Kita nggak usah jadi jagoan gitu, karena apalagi kalau yang sudah punya keluarga ya, kita punya orang-orang yang terkasih. Mungkin kalau memang orang jahat di jalan sana, di luar sana, mereka nggak mikir panjang lebar karena memang hatinya sudah jahat. Dan kita yang berusaha menjaga diri, kalau bawa senjata atau senjata tajam atau baton, ya itu tetap kena undang-undang ya. Pasal 51 Undang-Undang Darurat itu tetap kena. Jadi senjata tumpul, sajam itu kena undang-undang pidana. Delik pidananya dapat. Jadi center tactical EDC adalah yang paling memungkinkan untuk pertahanan diri. Gitu. Ngomongin undang-undang itu untuk self defense sendiri di Indonesia termasuk taser, listrik, alat kejut listrik itu nggak boleh. Alat kejut listrik, pisau, pepper spray sih masih boleh ya. Itu sebenarnya kena undang-undang pasal 51 Undang-Undang Darurat gitu. Jadi paling benar adalah untuk tactical EDC flashlight untuk pertahanan diri ya, menurut saya, dari pengalaman saya, dari saya membaca di berbagai forum dan komunitas, adalah dapat membutakan lawan. Kedua, dapat mengintimidasi. Ketiga adalah dapat memancing juga keramaian. Jadi mungkin aware orang-orang di sekitar nih, jadi aware kan, ngeliat ada cahaya apa tuh, orang tuh kenapa tuh gitu. Kita juga selain ambil teriak, ini nggak melulu untuk perempuan ya. Jadi kalau keadaan darurat emergensi apalagi di jalan gitu ya, nggak melulu perempuan, jadi laki-laki pun juga. Apalagi yang kita tiap hari orang normal nggak mungkin kan tiap hari ninju tiap hari bawa pisau atau pernah nusuk orang, kan nggak mungkin. Jadi sebaiknya ya kita wise saja, kita membela diri dengan cara yang bijak gitu. Salah satunya kita tadi. Jadi pertama adalah mengintimidasi, membuat buta sementara, dan kita bisa memancing crowd, awareness dari lingkungan sekitar, dan kita jangan lupa keempatnya kabur sekencang-kencangnya begitu. Kecuali kalau yang teman-teman bisa martial art, bisa bela diri dan paham juga dengan resiko, dan memang ya apapun itu sebenarnya ada di kitanya ya. Kita siap seimbang menilai apakah lawannya ini membawa senjata yang mematikan atau apapun itu. Karena
skenarionya itu kalau skenario real itu kita nggak sesuai dengan teori atau konsep yang kita baca atau yang kita lihat di YouTube sih. Tindakan kejahatan itu skenario bermacam-macam dan lebih baik kita bijak. Oke. Sudah lama ya, hampir 30 menit ini videonya nih. Oke, kayaknya segitu dulu temanya tactical EDC. Kali ini saya nggak review ya ini review center juga sih, tapi lebih ke tactical EDC karena saya belum punya center baru lagi. Oke, kayak gitu. Kalau ada yang mau bertanya mengenai rekomendasi center, cara milih center, boleh langsung di komen aja atau baca tulisan saya di blog saya. Belum ada tulisan yang baru, nanti saya update lagi untuk pemilihan jenis baterai, terus juga penggunaan harian seperti apa. Oke, terima kasih rekan-rekan yang sudah menonton. Salam pencerahan. Bye.